Ini saya ingin mengangkat tentang jangan pernah kamu takut dan jangan pernah kamu patah hati terhadap apapun. Ini saya ingin mengangkat tentang jangan pernah kamu takut dan jangan pernah kamu patah hati terhadap apapun. Di Ulangan 1 ayat 21 mengatakan, "Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saya percaya setiap kita pernah mengalami takut, apalagi kita pernah mengalami patah hati. Kita tidak akan pernah mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Bahkan, hal seperti ini membuat kita sampai kita berada di titik paling dasar, di titik paling nol. Saya pernah merasakan hal seperti ini pada waktu saya diberhentikan dari sebuah pekerjaan saya. Padahal saya merasakan saya tidak pernah membuat sesuatu hal yang salah di pekerjaan saya. Tiba-tiba salah satu koordinator dari sebuah kantor saya itu datang dengan tiba-tiba mendadak mengatakan untuk memberhentikan saya. Dan apa yang saya rasakan? Napas saya tiba-tiba seperti sehentak berhenti. Karena saya merasa tidak ada sesuatu hal yang salah yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Setelah saya mendengar keputusan dari koordinator saya untuk memberhentikan saya balik ke rumah dan saya renungkan, sepertinya setiap hari-hari saya seperti gelap dan tidak ada lagi arahan apa yang saya harus lakukan. Saya seperti tertekan dalam hal tersebut. Bahkan saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Bahkan saya merasa tidak ada harapan lagi untuk bisa bekerja. Untunglah hal tersebut tidak berlarut lama dalam kehidupan saya. Saya datang kepada Tuhan. Saya belajar berserah kepada Tuhan. Karena saya tahu sumber jawaban kehidupan saya bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhanlah yang menentukan kehidupan saya. Setiap harinya saya mengambil posisi tenang dan setiap harinya saya bisa belajar menata hati untuk menerima kondisi yang saya terima pada hari ini. Dengan selalu saya berdoa, Tuhan selalu memulihkan kehidupan saya, terutama hati saya yang bisa harus terima dengan keadaan yang sudah saya hadapi. Saya merenungkan di firman Tuhan, ada suatu kejadian yang sama yang saya alami. Seperti riwayatnya bangsa Israel yang dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Musa mengingatkan kepada umat pilihan Tuhan untuk mengingat tentang janji Allah yang telah menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Namun, hal itu tidak terjadi secara otomatis atau secara instan. Dan cara itu tidak seperti kayak kita membalikkan telapak tangan kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kita bisa menghadapi setiap prosesnya. Apakah kita mau menjalani dengan sukacita ataukah kita berjalan dengan bersungut-sungut. Dan Tuhan juga ingin melihat kita, apakah kita bisa mengucap syukur dalam setiap proses yang kita hadapi. Pada suatu saat bangsa Israel ditempatkan di Mesir, saya percaya penduduk Mesir akan melawan dan mungkin memberi kekalahan bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya firman ini muncul supaya untuk meneguhkan bangsa Israel, jangan pernah kamu takut, jangan pernah kamu khawatir bahwa Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun kamu pergi.
Saya yakin pada waktu kita posisi tertekan, seringkali kita merasa hilang harapan dan ingin menyerah untuk tidak melanjutkan perjalanan hidup ini. Itulah kesempatan iblis pada saat kita memiliki rasa menyerah, intimidasi iblis yang membuat kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Memang kejadian seperti ini seringkali kita alami, membuat kita stres berat, dan bahkan kita tidak tahu harus kemana kita harus melangkah. Kehidupan ini seringkali menyajikan hal-hal yang berpotensi, perasaan yang mengecewakan, perasaan sakit hati, perasaan trauma, bahkan bisa sampai di titik kepahitan. Bahkan takut untuk berjuang, takut untuk maju lagi. Atau hal seperti ini membuat kita hilang harapan. Jangan sampai hal seperti ini kita tidak percaya dengan Tuhan. Sangat merugikan bagi diri kita. Kondisi seperti ini hanya bisa diatasi dengan iman dan penyertaan dengan firman Tuhan. Biarlah iman kita selalu disertai dengan tindakan nyata kita, bukan dengan hanya perkataan, tapi tindakan nyata juga. Saya percaya kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita berharap sama Tuhan, firman itu akan menguatkan kita, dan firman itu akan memberikan pegangan hidup kita untuk kita bisa berjuang sesuatu dan menantikan penggenapan Tuhan, rencana yang besar terjadi dalam hidup kita. Pesan saya, takut dan patah hati itu hanya berpotensi melemahkan iman kita, bahkan bisa membuat lenyap iman kita. Jangan pernah kita takut. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.